alasan tidak ikut perang, sedangkan dia mampu. Pernah kejadian aku. Akhirnya Rasulullah, ya wis gak apa-apa mulia, gak usah ikut perang. Kanca-kanca muai sing berangkat. Perang iku lah totone mek loro, Pak. Lek gak mati ya urip. Lek gak urip ya mati. Pokoknya menang ambek kalah. Perang niku. Soalnya dihadapi ke pedang. Ya wis mulia. Padahal bojone gak loro. Rasulullah ngene. Orang itu nanti akan bertarung dengan ular di rumahnya. Dan dia mati dengan ular itu. Betul, Bapak. Jadi nek jero omah niku ana ular melingkar di kasurnya. Bojone wedi. Si wedok wedi. Begitu si lanang kate mlebu omah dengan istrinya itu menghadang suaminya masuk dalam rumah, dalam kamar. Bapak Ibu sekalian, si lanang cemburu. Mau cemburu, kamu nyimpan orang laki-laki ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal a'ma harajun walal a'rad 'alal arad. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraju wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum au buyuti ikhwanikum au buyuti akhwatikum au buyuti a'mamikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum au buyuti khalatikum au ma malaktum mafatikahu au sadiqakum laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an au astata fa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan kita ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Al-Quran itu adalah
skenario of our life, tuntunan hidup dari kehidupan kita. Bagi yang mau mengambil sebagai tuntunan hidup, sebagai peringatan hidup. Sebagaimana di dalam Quran surat 81, surat At-Takwir di ayat 27 dan 28 Allah menyatakan, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Nah, Quran itu peringatan semesta alam, artinya peringatan pada semua orang yang hidup setelah Al-Quran sampai hari kiamat. Tetapi belum tentu orang yang hidup setelah turunnya mukjizat Al-Quran lewat Rasulullah melalui malaikat Jibril itu mesti mengambil Al-Quran sebagai tuntunan hidup, walaupun mereka hidup setelah turunnya Al-Quran. Bahkan bermacam-macam, di antara mereka ada yang munafik dengan Quran, ada yang bergegas segera beriman, ada yang separuh-separuh, kadang iman kadang enggak, ada yang menolak total secara frontal, ada yang menolak secara diplomatis. Tetapi Al-Quran tetap menjadi tuntunan hidup untuk nantinya setelah kontrak hidup di dunia ini selesai, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, nanti akan mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Karena itu di ayat 27 tadi, surat 81 tadi, Quran itu hanyalah peringatan semesta alam. Bagi siapa? Ayat 28. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Di antara kamu yang menempuh jalan yang lurus, itulah Quran. Jadi kalau kita kepingin hidup ini jalannya lurus, lurus ini benar, Pak. Benar menurut Allah. Ya Quran itu. Bukan benar menurut manusia. Bukan benar menurut karepe dhewe mboten. Tapi benar menurut Allah. Belum tentu benar menurut Allah itu mesti disenangi oleh diri. Belum tentu benar menurut Allah itu hati orang itu menyetujui. Karena itu hendaknya terhadap Quran itu fastaqimu, istiqomah. Kalau sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, fastaqimu, istiqomah, meneguhkan hatinya pada Quran. Baru kita nanti berada di jalan yang benar. Jalan yang lurus atau jalan yang benar itu belum tentu, Bapak Ibu sekalian, orang itu tidak terkena musibah atau tidak terkena ujian atau bebas dari pengaruh kejahatan orang. Tidak. Kejahatan, musibah itu tetap ada. Musibah itu datang kalau disusul, Pak Bu, dipanggil dengan dosa. Kejahatan itu
sudah dipersiapkan oleh Allah. Tidak hanya kita sebagai umat seorang nabi, seorang rasul. Rasulullah sendiri Bapak-Bapak sekalian diuji Allah bertubi-tubi. Diuji ditambah dihadapkan orang yang memusuhi. Jadi ujiannya sendiri ada, orang yang memusuhi itu diadakan oleh Allah. Contoh di surat 6 ayat 112 itu Allah menyatakan gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Niki, sama terjemahkan. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Tiap-tiap nabi itu diberi musuh, Bang. Dijadikan oleh Allah. Jadi memusuhi nabi mesti enggak mulus ngejak orang baik itu terus disambut baik, enggak, Bang. Datangkan musuh. Lalu Yaitu setan-setan dari jenis manusia. nah, musuhnya itu yang pertama manusia, tapi jenis setan. Ada lagi jenis setan yang kedua, Dan dari jenis jin. jin. Itu musuhi, Bang. Rasul yang dimusuhi. Namanya memusuhi itu ya bagaimana caranya Rasul itu gagal. Endingnya itu kadang-kadang dibunuh. Endingnya. Karena mereka itu bersatu. Makanya ayatnya muni ini, yuhi ba'duhum ila ba'din yuhrufal qauli ghurura. Nih, Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. oh. Jadi perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Itu mereka itu saling membisik, saling memprogram, memplanning. Betapa tidak ya Rasul ini. Walaupun seorang nabi, seorang rasul dijamin masuk surga loh, Bapak. Rasul itu dijamin masuk surga. Bahkan ada pernyataan dalam hadis qudsi itu, kau ya Rasul dosamu saya maafkan. Sekarang saya maafkan, dosa nanti akan datang sama maafkan. Dosa yang belum dilakukan tak maafkan. Nah, luar biasa tuh Bapak. Oh, nah. Tapi diuji kan ya Allah hidup Bapak. Diuji. Contoh ya, ketika Rasulullah begitu awal dakwah, wis mulai dibujui karo sahabat. Ada orang yang laporan pada Rasulullah, ya Rasul, daerah sana itu ada orang-orang satu desa masuk Islam. Seneng nggak Rasul? Seneng. Wow, baik. Kalau begitu saya datangkan para pengajarnya, ustadznya. Didatangkan oleh Rasulullah orang-orang yang terbaik, penghafal Quran, orang-orang hufat. Walaupun hufatnya belum secara keseluruhan, tapi yang sudah diturunkan kepada Rasulullah itu sudah terhafal, sudah hufat. Terus saya utus ke sana, jumlahnya 70 orang. Tapi setelah berangkat ke sana dipersekusi, ngerti? Dipersekusi, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh.
Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mendengar berita itu kaget. Loh, katanya di sana satu desa itu masuk Islam semua. Berarti kalau masuk Islam semua kan menerima mestinya. Tapi tidak, mempersekusi mereka, dibunuh mereka, dianiaya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya Rasulullah berdoa. Ndongakno wong sing nggawa berita bujuki bohong. Mestinya ndongane apik apa elek? Mesti elek. Ndongakno elek. Dibujuki. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ndongane saulan. Langsung turun ayat, diingatkan oleh Allah. Peringatannya di surat 3 ayat 128. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 128. Allah menyatakan ini. Laisa laka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Teman terjemahkan. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Loh, ya Rasul, kalau urusan mereka kamu gak campur tangan. Mereka itu berbuat salah, dosa, tanggung jawabnya kepada siapa? Pada Allah kan. Merugikan siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Walaupun orang lain kena imbasnya tadi. Tapi mereka itu tertanggung jawabnya kepada Allah. Bisa saja kalau umurnya diperpanjang terus dia tobat. Bisa enggak? Bisa. Terus tobatnya diterima, orang itu masuk surga. Bisa. Tapi Rasulullah waktu itu ya namanya kemanusiaannya itu muncul. Maka diingatkan oleh Allah seperti ini. Ya Rasul, tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Lanjut. Atau Allah menerima taubat mereka. Oh, diterima taubatnya mereka, tak terima, itu dudu urusanmu. Atau adab mereka. Mereka tak adab, ya dudu urusanmu. Gampangannya kata Allah. Terus? Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Mereka itu orang zalim ya Rasul. Mereka itu zalim, tak siksa, tak adab iku urusanku. Utawa lek tobat tak terima tobaté ya urusanku, urusanmu dakwah. Ngejak. Bapak Ibu sekalian, akhirnya Rasulullah merubah doanya. Dirubah, Allahumma hdini fiman hadait. Wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, itu yang diperingatkan oleh Rasulullah, oleh Allah pada Rasulullah. Padahal itu dijamin masuk surga Rasulullah. Iku awal dakwanya itu sudah mulai seperti itu dari kawannya sendiri. Belum lagi ujian keluarga. Ujian keluarga itu, mari istrinya meninggal oleh remulan Abu Thalib. Saiki sing bela sing backing nggak ada. Nggih. Sedangkan putrinya Rasulullah, si jenenge Ruqayyah, itu meninggal lebih dahulu. Putri-putrinya Rasulullah yang meninggal lebih dahulu. Anak-anak yang kecil, laki-laki itu meninggal semua. Karek si jitok, jenenge Fatimah. Lah boleh mbak Rasulullah mbak arek cilik ndak situ. Gak sedih.
putra-putranya yang laki-laki itu semuanya meninggal umur 9 tahun, 12 tahun, umur 7 tahun. Entek, gak duwe anak lanang belas, entek. Sing wedok wis diunduhi kali Allah. Karek Rasul ambek Fatimah. Fatimah yang terakhir loh. Cik cilik. Wong Fatimah itu dijak pindah hijrah ke Madinah itu umur 7 tahun. Padahal itu jaraknya lama. Ya pergi sekitar umur 4 atau 5 tahun. Bapak Ibu sekalian, lah Rasulullah gak duwe bojo ya. Begitu pindah ke Madinah, nek kono ya gak duwe omah. Gak duwe omah ya dikai apa? Dikono nggone omah sahabat di sana. Rasulullah terus waktu itu yang pertama kali didirikan itu apa? Masjid, bukan Masjid Nabawi. Setelah itu baru diberi tempat oleh sahabat. Wong loro Pak Bu. Seorang bapak, anak kecil satu. Para bapak dan ibu saudara sekalian, susah. Nah, kono kan di penggawean. Rasul itu bukan PNS, Pak. Bukan pegawai negeri. Gak duwe pensiunan. Gak duwe bayaran. Jadi mangan ya sakanoke. Fatimah sendiri masih kecil membantu orang tuanya. Pernah Rasulullah sebelum pindah ke Madinah itu ketika sujud di sebelahnya Ka'bah oleh Abu Jahal itu disuntuki grabiane binatang untang. Waktu sujud disuntuki bior. Bisa tangi enggak? Grabiane unta kotor, Pak. Tak keranjang. Hati marun nangis dijukoki sitok bersihkan. Rasulullah enggak bales. Susah enggak kira-kira? Orang dijamin masuk surga, Pak Bu. Pindah ke Madinah itu seorang diri dengan anak kecil satu. Sampai akhirnya Abu Bakar itu moro ngelamar Rasulullah kanggo Aisyah. Rasulullah cek sumpek ditolak. Umar bin Khattab teko ngelamar anake putrine Umar bin Khattab supaya dinikah oleh Rasul. Rasulullah menolak. Khadijah kan tidak ada ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, susah. Sampai akhirnya Fatimah sendiri dinikahkan oleh Rasulullah itu dalam umur belasan. Nah, urip sekian lama kan ya lama Pak, mau arek umur 7 tahun buka nang ngene Madinah. Bendinane ya uripe ya ngono iku. Awake dhewe misalkan kepingin jus di ono alate jus Pak, jos ngoten. Rasulullah biyen ngejus sampai opo. Ada lumpang watu itu tinggalan Rasulullah. Panjenengan kalau melihat di Madinah namanya ada museum. Termasuk salah satu diantaranya peralatan Rasulullah. Nangis Pak Bu kita melihat. Ya Allah, ini seorang yang dijamin masuk surga. Kayak ngene lho alate. Allahu Akbar. Susah. Jane sedih. Ceritaan ini sedih. Bapak Ibu sekalian, diuji oleh Allah di rumah tangganya seperti itu. Lalu Rasulullah ketika wafat 6 bulan Fatimah wafat. Kacek 6 bulan. Ali bin Abi Thalib mantune Rasulullah. Utsman bin Affan
mantune Rasulullah. Kedua-duanya mati dibunuh. Ali dipenggal kepalanya. Sedih aku. Sedih. Anaknya Ali sudah mulai remaja diangkat menjadi penggantinya Ali, Hasan. Dipenggal kepalanya, Husain dipenggal. Sedih keluarga Rasulullah. Orang yang dijamin masuk surga. Ada hadis itu, Fatimah juga dijamin masuk surga. Diberi kehidupan seperti itu. Makanya awake dhewe bersyukur ya Allah, kemana-mana bisa duwe sepeda motor, no omahe gak atik golek kayu, cetek wis muni. Ya. Sembarang wis karek adang ya wis gak atik nunggoki. Ya, dicul-cul tinggal nang pasar mateng-mateng dhewe. Saiki tambah alate macem-macem ya. Goreng ya mateng-mateng dingelek isih mateng ya wis alat mati alate. Masak sampai mulai menanak nasi sampai membuat sayur mayurnya. Semuanya pakai alat yang sangat canggih. Meres iku lek katene gawe jus gawe apa nang meres misa-misa iki sampahe iki airnya wis metu dhewe-dhewe ngene. Subhanallah. Ae dhewe ngono lah kadang-kadang salat tepat gak tepat pada waktunya aku. Pohon bersyukur wangel pon. Padahal Rasulullah yang diuji seperti itu ya tetap diuji oleh Allah seperti itu, tetap diberi oleh Allah skenario. Rasulullah itu juga menjalankan skenario hidup lewat Quran. Sehingga Rasulullah sendiri melaksanakan isinya Al-Quran. Makanya dalam sebuah hadis itu menyatakan ini, man ahya sunnati faqad ahabani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabani, ya wong iku sing cinta mbek aku. Jadi muni cinta mbek Rasul gak ngomong tok, tapi menghidupkan apa? Sunnah-sunnah Rasul, menghidupkan apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu melakukan itu tidak ngarepe dhewe, Pak Bu. Wa mayantiku anil hawa illa wahyu yuha. Apa yang dilakukan Rasulullah itu illa wahyu yuha. Itu semua tuntunan dari langit. Nih. Sampai pada akhirnya Rasulullah diberi kemudahan lagi oleh Allah. Dikongkon nikah, akhirnya nikah banyak sudah. Dan itu semuanya janda. Janda yang sudah hampir gak kena dipakai, Pak Bu. Nggih, ana sing wis diserahno salah satu janda itu. Yang dinikah Rasulullah, ya Rasul, giliran saya sudah ndak usah lah. Untuk giliran saya berikan pada itu, sampai ngono. Saking wis gak, nggih, gak patek butuh lah apa-apa. Dan itu diperintah oleh Allah untuk menghibur hatinya Rasulullah salah satu diantaranya. Tapi peran utamanya bukan itu, merawat anak yatim. Karena bojone wong iku melok perang mati. Setelah meninggal, laporan Rasulullah, suami saya meninggal ya Allah karena perang ini. Anak saya banyak, gondrene anakmu tak ingonane. Tak keane mangan. Lah krana di anake dirawat oleh Rasulullah. Lah ibuke ya katut ten mriku. Nggih. Nah lah ibuke katut nak gak enak. Jadi masalah, jadi fitnah. Perintah Allah senikan pisan Bu ibuke. Jadi para janda duwe anak akeh-akeh, Pak. Makanya Rasulullah itu pengasuh yatim piatu. Anake para yatim-yatim kumpul wae.
dingoni kabeh dengan istri yang sekian itu. Cuma kaum orientalis itu menuduh Rasulullah itu orang yang suka nikah. Ini kurang ajar pol, gak ro ceritane. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu skenario salah satu di antaranya di dalam Al-Qur'an itu, karena apa? Dalam hidup kita ini, Bapak Bu, semua diatur dalam Quran. Penjelasan secara total, secara rinci di hadis. Tapi juga ada yang Quran itu dijelaskan sudah secara total. Makanya ono ayat muhkamat, ono ayat mutasabihat. Ayat muhkamat itu ayat sing wis cetha. Sing ayat mutasabihat itu ayat sing perlu penjelasan detail. Ngoten. Nah, seperti yang saya baca di awal tadi di surat 24, nggih. Di ayat 61. Nih. Nah, ini salah satu di antaranya tentang makan. Mangan ae diurus sampai ayat, Pak Bu. Ya bisa. Karena Al-Qur'an itu juga berbicara tentang harta sangat mendetail. Masalah bojo diurus dengan Quran, nyusoni anak, wong nyape iku gak oleh. Gak oleh wong wedok nyape dhewe tanpa pemberitahuan orang laki-lakinya, gak boleh. Itu ada undang-undang ayatnya. Masalah nikah, masalah apa lek gurung nikah wis dikei mahar utawa gak sida nikah ya apa memperlakukan mahar itu, utawa wis dinikah tapi dia mau beralih kepada orang lain dipegat maneh ya apa ketentuannya diatur semua itu, Bang. Masalah nikah, masalah waris diatur secara rinci, masalah anak diatur secara rinci, hubungan anak dengan orang tua diatur secara rinci. Ngoten. Hubungan nyusui anak berapa tahun, berapa bulan diatur oleh Allah dalam Quran. Sampai masalah kalau delik yang lain, fitnah dan seterusnya itu otomatis itu, Pak. Nggih. Mulai dari akidah, ibadah dan ihsan itu otomatis itu. Kadang-kadang sih bagian kecil-kecil kita kadang menganggap remeh, tapi di Quran diatur. Wong mlebu nang omahe diatur lho. Mlebu nang jero omah niki lho. Omahe wong ta omahe bojone, omahe anake, omahe dulure diatur lho. Diatur dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu skenario. Sutradara Allah Subhanahu wa taala yang membuat skenario itu berjanji pada pemainnya ya manusia dan jin. Sing digawe main jenenge panggung. Karena hidup di dunia itu sandiwara, padahal jenenge pemain sandiwara. Jadi manusia dengan jin itu pemain sandiwara di panggung sandiwara. Sutradara yang mempunyai mempunyai skenario itu membuat undang-undang. Apa undang-undangnya? Barang siapa yang main di panggung sandiwara, nah khususnya pemainnya ya, cocok sesuai karo teks yang dibuat oleh sutradara, cocok ambil skenario, akan diberi piala citra oleh Allah. Piala citra itu namanya surga. Tapi siapa yang ketika main di panggung sandiwara tidak cocok, bertentangan dengan teks atau skenario, dia akan mendapat hukuman dari Allah.
dapat hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya namanya neraka. Bahkan hukuman yang tertulis di dalam teks hadis qudsi itu menyatakan fal yakhruj min tahtis samai. Keluar kamu dari kolom langit. Kalau keluar dari kolom langit itu kemana? Semua di dunia ini kolom langit ya. Fal yakhruj min tahtis samai wal yaqtul proban siwaya. Oleh gak terima kan? Wal yaqtul proban siwaya. Cari Tuhan selain aku. Nah, dalam hidup ini akhirnya banyak orang yang menentang secara frontal, ada yang menentang skenario itu secara diplomatis, semua itu ada balasannya. Balasannya namanya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang mari kita lihat. Ini ada kasus Bapak Ibu sekalian. Kasus orang buta, orang pincang, orang sakit. Ini kasus. Wong-wong orang-orang di masa itu, Bapak. Iku lek mangan ambek wong buta iku gak gelem. Masalah panganan. Soalnya wong buta iku lek njokok gak ero. Iki sambel apa iki apa kuah asem apa iki iwak pitik gak ero aku. Grabak. Lah wong-wong gak seneng karo wong buta iku lek mangan bareng mbek wong buta, kecuali wong buta mangan dhewe. Terus gak seneng juga karo wong pincang. Lah wong pincang itu longgone gak iso tenang. Jenenge wong pincang iku sikile ku nyengklah-nyengklah. Lah ana panganane iku kaya rasane sing gak pincang, sing gak buta itu kaya apa ya, merasa napa? Krisi. Lah wong yo gak gelem pincang to, Pak. Sing ge pincang ya Allah. Sing ge buta ya Allah. Kita tidak bisa milih. Ditakdirkan oleh Allah seperti itu katanya ya apa. Makanya sing ditakdirnya lengkap ya bersyukurlah kepada Allah. Nek ndelok kaya ngono iku. Lek ana wong lara mangan bareng wong lara ya gak seneng. Lek wong lara iku mangane anyi-anyi dan macam-macam iso lek pilek ambek serap-serap ya gak enak. Ya. Mangan campur wong serap-serap ngono ya gak enak. Itu manusiawi, Bang. Tapi dengan cara seperti itu ada anggapan atau apa ini otaknya terpikir semacam itu, turun ayat untuk memberitahu agar supaya kehidupannya itu benar menurut Allah. Masalah mangan. Coba sampean terjemahkan itu di surat 24 ayat 61. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri. Bon. Ono papat ya. Gak ono alangan wong buta, wong sakit, wong pincang, ya awakmu dhewe gak ono alangan. Gak ono alangan apa? Makan bersama-sama mereka di rumah kamu sendiri. Loh. Wah ngelek wong buta, wong sakit, wong pincang, wong sapa sih Bang? Wong nggih untuk dirimu sendiri. Iku mangan no omamu gak ono masalah. Ngoten. Gak ada masalah. Mangan bareng-bareng mereka itu tidak ada masalah. Atau yang kedua, Atau di rumah bapak-bapakmu. karena omamu romai bapakmu. Atau mereka bareng mangan Di rumah ibu-ibumu.
Oh, mangan bareng di rumah ibumu, gak ada masalah. Atau mangan di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, oh, dulurmu sing lanang-lanang, mangan nang omahe dulur sing lanang, gak masalah. Atau mangan di rumah saudaramu yang perempuan, dulurmu sing wedok, gak masalah. Atau mangan di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, pamanmu, gak ada masalah. Atau mangan di rumah saudara bapakmu yang perempuan, bebek, yo gak ada masalah. Atau di rumah saudara ibumu yang laki-laki, dulurmu sepupu sing lanang, gak ada masalah mangan bareng-bareng ngono. Terus di rumah saudara ibumu yang perempuan, iku yo gak ada masalah. Atau di rumah yang kamu miliki kuncinya, di rumah yang kamu miliki kuncinya niku omahe dhewe ditinggal, tapi kuncine dititipno ngoten lho. Misalkan kula lunga nang Jember ngoten ya. Ana wong sing tak percaya. Nggih. Tak percaya tak titipi kunci. Terus penjelasannya ya apa wong sing nyekel kunciku mangan nang kono ta? Nah, ayat niki lho disebutkan. Gak ada masalah. Terus atau di rumah kawan-kawanmu, wakeh nggih. Pilih apa? Opsinya itu lho. Mangan nok ndi ae awakmu ambek wong telu. Wong pincang, wong buta, wong loro. Gak apa-apa. Mangan nok nggone ibumu, bapakmu, pamanmu, bulekmu, sepupumu, kawanmu. Omah sing kok serah kuncine nang wong liya. Gak ada masalah itu. Lah Quran lho Pak Bu sampai menjelaskan semacam ini. Rinci enggak kira-kira? Loh rinci. Terus tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Lek awakmu mangan bareng kabeh sak tumpengan niku mang. Utawa kamu mangan sendiri. Lho gak ono masalah. Ojo beda-bedakno ngoten Bang, gampangane. Kamu jangan membeda-bedakan, gak ono masalah. Pangan ngono mangan bareng ambek kancamu, mangan ijen yo gak apa-apa. Terus maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. niki omahe sapa nih? Omahe sapa? Omahe dhewe kan. Sesal barane apabila maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, oleh masuki rumah dari rumah-rumah ini, lek sing duwe kunci mang berarti omahe dhewe. Utawa mlebu omah gak disebutno sing nggawa kunci gak diserahno wong liya, kuncine digawa dhewe kok. Mlebu omah. Berarti omah-omahe dhewe. Terus ya Allah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Penghuni nanti penghunine. Penghuni rumah tadi di mana? Lah sing nggawa kunci wis dibuka. Celek dibuka, assalamualaikum. Ketoke kaya diperintah ini. Awake dhewe lek mulih nang omah ngoten niku, lek teko ngaji ngene iki mulih, salam enggak nang rumah? Utawa lali napa? Atau gak tahu blas? Utawa selalu salam? Ayo takon awake dhewe. Aku wis cocok enggak, Mbak? Skenario iki ngono. Ngoten, Pak. Berarti kalau kamu salam kepada rumah, saiki lek nempati rumah kontrak. Lah lek omah sing digoni awake dhewe, ya tetep kita salam. Begitu buka pintu, assalamualaikum. Sakjane ngoten niku, salam ngoten niku. Terus ya Allah, Salam yang memberi salam kepada berarti memberi
iku padha karo memberi salam pada dirimu sendiri. Kalau para ulama itu nyebutkan lek awake dhewe salam di rumah itu assalamualaikum lah kan wong ya. Dijawab oleh malaikat waalaikumsalam warahmatullahi. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Ayat ini nyebutaken kalau kamu salam assalamualaikum semoga selamat untuk kamu, itu sebenarnya doakan dirinya sendiri. Doakan untuk dirinya sendiri begitu masuk rumah selamat. Lalu salam yang ditetapkan dari sisi Allah. Ini ketetapan dari Allah nih, salam ini. Jadi salam untuk rumah, untuk penghuni rumahnya sendiri. Lah saiki ana bojone nang omah, awake dhewe ngaji pas bojone gak dijak. Begitu buka pintu, assalamualaikum ya, otomatis nang jero ana sing jawab. Sinten? Iya, orang yang di dalam itu atau istrinya atau anaknya. Bapak Ibu sekalian, itu harus kita biasakan Pak Bu. Masih ada cilik-cilik itu yang ngono, mulai teko sekolah. Mulai TK kita ajarkan. Begitu anak-anak masuk, assalamualaikum. Masih nang jero omah dijak menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, cucuku datang. Cucu. Tapi lek bojone teko ya assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Oh, suamiku datang ya gak muni ngoten. Oke, wis teko biasa. Bapak Ibu sekalian, ini salam yang ditetapkan oleh Allah. Lalu yang diberi berkah lebih baik. Oke. Penjelasan dari atas niki terus ya Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Baik, supaya kita memahami bahwa hidup itu seperti itu. Diatur. Dadi gak ngawur karepe dhewe ngoten lho, Bapak. Lek ana wong mlebu omah-omahe dhewe gak salam, berarti wonge gurung tau ngaji iki. Lah lek wis tau ngaji ngene, lek meneh gak salam, sampean kandhani kancane kudu ngandhani. Sampe kok gak salam awakmu? Soale wis seru. Ngoten. Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang ayat ini panjang sekali. Paling tidak ada 4 poin ya. Nih, yang pertama, tidak ada halangan bagi kamu untuk mangan bareng wong sing pincang, mangan bareng wong sing lara, mangan bareng dirimu sendiri, sampai mangan bareng wong buta. Ini pertama. Di tafsirnya Atok Al-Khurasani dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam itu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah jihad. Mereka mengategorikan ayat ini sama dengan apa yang terdapat dalam surat Al-Fat yang menerangkan dengan jelas masalah jihad. Jihad itu sungguh-sungguh Pak Bu, artinya sungguh-sungguh. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tiada dosa atas mereka dalam meninggalkan kewajiban berjihad. Kalau di sini disebutkan jihad itu perang, tapi jihad sendiri artinya itu sungguh-sungguh. Karena yang sama dengan ini tidak ada masalah. Orang pincang, orang buta, orang sakit, mangan bareng kamu. Konteks yang lain itu sama dengan konteks jihad perang berdasarkan surat 9 ayat 91 ayat 92. Allah menyatakan laisa 'alad du'afai wala 'alal mardo wala 'alal ladina la yajidu ma yunfikuna kharajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabili wallahu ghafurur rahim.
Surat 9 ayat 91. Monggo diterjemahkan. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah. Nah, padha ben iki wau. Wong lek lemah tidak ada kewajiban untuk berjihad perang. Terus Atas orang-orang yang sakit. wong sing lara ingatan tidak berkewajiban untuk perang fisik. Terus Dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. terus bagi orang yang tidak punya apa-apa, Pak Bu, tidak berkewajiban untuk perang fisik. Lalu Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. di sini disebutkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan kalau mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Kalau mereka itu ingin berbuat baik, ikhlas, masih ganti apa-apa berangkat, ya misalkan nggak ada masalah. Asal berbuat baik, lek mati misalkan di medan perang, ya diampuni oleh Allah. Di ayat 92, wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam khazana alla yajidu ma yunfikun. Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Sampai dijelaskan oleh Allah ini. Saiki seandainya ya Rasul, terus mereka itu gak duwe apa-apa ya. Terus mari ngono dipengaruhi oleh yang lain untuk ikut berperang fisik. Terus wonge muni ngene, ya Rasul, kula nuwun panjenengan paringi kendaraan. Wah, kula mboten saged bergerak dengan bebas, kula agak sakit, tetapi kula melok bahasa kula, Pak Bu. Kula nuwun panjenengan paringi kendaraan. Terus Rasulullah jawab ngeten, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Berarti Rasulullah menolak atau mempersilahkan? Menolak. Gak iso ya sepurane aku gak iso. Gak iso ngekei kendaraan kamu. Walaupun Rasulullah mengatakan begitu terus ya Allah, ndak dosa orang itu karena ada ciri tadi. Kemudian Lalu mereka kembali gak melok perang. Terus sedang masa mereka bercucuran air mata karena kesedihan. nggih, sakjane lara awake kepingin berjihad benar untuk fisik. Tapi gak ono kendaraan, awake pincang gak iso laku dengan keras. Gak perkasa. Tapi lek naik kuda kan mungkin bisa. Nah, Rasulullah gak ngekei. Akhirnya kok kecewa, ya Allah, kula kepingin perang mboten. Nangis mereka. Karena kisah, kalau ada ayat seperti ini berarti kisah bener, Bapak. Banyak dulu orang yang pulang itu menangis gak iso melok perang karena awake sedang ciri tadi. Air mata mereka bercucuran karena sedih. Lalu lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka dapatkan. okay. Bapak Ibu sekalian, wis gak duwe karena tapi kepingin atine kepingin jihad bisa kepingin perang tapi yo apa daya.
Tapi ono wong sing kuat awake, sehat, nggih, badannya, hartanya punya. Cuma gak wani perang. Soale golek mati hartaku sapa sing ngepek ngoten. Utawa wonge nggih alasan macem-macem, akhirnya pamit Rasulullah. Ya Rasul, mohon maaf ya saya tidak bisa berangkat perang. Kenapa? Istri saya sakit ya Rasul. Padahal gak loro. Ono sing alasan ngoten. Rasulullah tahu, diberitahu oleh Allah bahwa istrinya tidak sakit, tapi dia beralasan tidak ikut perang, sedangkan dia mampu. Pernah kejadian aku. Akhirnya Rasulullah, ya wis gak apa-apa mulia. Mulia gak usah ikut perang. Kanca-kanca muai sing berangkat. Perang iku lak totone mek loro, Pak Bu. Lek gak mati ya urip. Lek gak urip ya mati. Pokoknya menang ambek kalah. Perang niku. Soalnya dihadapi ke pedang. Ya wis mulia. Padahal bojone gak loro. Rasulullah ngene. Orang itu nanti akan bertarung dengan ular di rumahnya. Dan dia mati dengan ular itu. Betul, Pak. Jadi nek jero omah niku ana ular melingkar di kasurnya. Nggih. Bojone wedi. Si wedok wedi. Begitu si lanang kate mlebu omah dengan istrinya itu menghadang suaminya masuk dalam rumah, dalam kamar. Bapak Ibu sekalian, si lanang cemburu. Wah, cemburu. Kamu nyimpan orang laki-laki ya? Wah, wis mulai rame ya. Si wedok gak iso muni ana ular gede. Ku nek sampean mlebu angan ular dicangkot ular. Akhirnya menjelaskan istrinya, diterima oleh suaminya bahwa di dalam itu ada ular melingkar besar di atas kasur. Bahasa kula Pak Bu, bahasa kula. Mau cumburayu dengan istrinya kan bahasa kula. Tapi gak oleh ambek bojone. Betul diparani nang jero kamar, ono ular mana? Dipedang, jadi pedang sing jange digawe perang. Wacok ceret-ceret. Mati enggak ular? Mati ya? Wes, bar mati ya pedhot kabeh nang kono ndukure kasur. Terus bahasa kula Pak Bu, bahasa kula. Wong loro niku wau cumburayu dengan suami istri di kamar lain. Ulahe urip Pak Bu. Wong niku dudu ula temenan. Ngoten lho. Ular itu terdiri dari jin. Rasulullah kan mengatakan nanti dimakan oleh ditarung dengan ular. Urip Pak Bu. Bara urip, akhirnya dibulet. Si lanang sing dibulet dudu si wedok. Ya puklek kabeh Bang. Ular besar. Remek tulangnya mati makan ular. Nah, itu satu pernah kejadian seperti itu. Lalu muncul sebuah pernyataan dari Rasulullah, karena itu kalau kamu membunuh binatang di dalam rumah, apapun namanya binatangnya, utamanya ular, suruh keluar dulu, suruh keluar. Ular, metu kamu, keluar kamu dari rumah ini. Ini bukan rumahmu, keluar kamu. Kalau ular itu terdiri dari jin, keluar. Lantas, karena jin itu yang paling mudah untuk meniru ular, anjing dan kucing.
ular, anjing atau kucing yang berwarna hitam. Tapi yo gak oleh setiap kucing warna hitam itu terus dipateni iku jin iku gak oleh, Bang. Nah, kalau ndak mau keluar, bunuhlah. Bunuhlah. Ucapkan a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru dibunuh. Misalkan dibacok ya pedot temenan, Pak Bu. Karena muni napa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, itu jin tadi yang menggoda. Ngoten. Wah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini panjang kelihatannya. Oke. Sehingga menurut pendapat yang lain tuh macam-macam nggih, orang buta di sini ada, orang yang pincang, kemudian ada orang yang sakit. Karena itu ayat ini dulu turun Bapak Ibu sekalian. Itu ngeten. Orang membawa seorang pergi ya, membawa seorang yang tunanetra atau orang yang pincang, orang sakit ke rumah ayahnya atau di rumah saudaranya laki-laki, saudara perempuan ayahnya. Sedangkan orang sakit tadi merasa keberatan dengan hal tersebut. Mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang mengajak mereka ke rumah keluarga mereka sendiri. Artinya mau mengajak hanya ke rumah keluarganya sendiri. Turun ayat. Versi pertama. Versi kedua, Bapak Ibu sekalian. Versi kedua itu gini. Ayat ini turun pada ketiga atau kelima Hijrah. Ayat ini pun ditafsirkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Anas bin Malik. Beliau pun mengundang, nah ini salah satu di antaranya. Bukan ini. Yang kedua, ini ketika mereka itu bersama dengan orang buta, orang pincang, orang sakit, ya, agar mereka bisa makan bersama orang-orang tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah. Ini versi kedua. Karena mereka para sahabat merasa keberatan kalau mangan bareng wong telu nih. Ngoten. Lah saiki kalau dudu nasi tungkas mangan di mukanya di tempat orang lain, Bapak sekalian, ini ono etikanya. Etikanya juga dari Al-Qur'an. Di surat 33 ayat 53 itu ada kalimat ngeten. Sampai terjemahkan nih. Hai orang-orang yang beriman. Ya, sing dipanggil wong iman. Apa? Terus ya Allah. Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Kau lek kamu diundang Nabi masuk rumah, kono aja mlebu omahe Nabi kecuali kon diundang. Lek diundang ambek Nabi, misalkan di situ diizinkan kamu makan, itu tidak menunggu-nunggu sing masak, ndak menunggu masak, ndak nunggu sing masak. Lek diundang mangan yo sedang mangan kon, lek ndang gak usah nunggu-nunggu yang lain. Lek diundang, lek diperintah diajak Nabi ke rumahnya. Lalu Tetapi jika kamu diundang makan, maka masuklah. nggih. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asik memperpanjang percakapan. Nah niki Pak. Dadi lek wis mari dikei mangan, diundang untuk masuk ke rumah, masuklah kamu mangano. Tapi lek wis mari mangan ojo
Ojo ngomong akeh-akeh. Ngobrol. Ngoten lho Pak Bu. Terus sesungguhnya Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. mengganggu Nabi. Ngoten lho. Kayak awakmu ngobrol ae gak mari-mari. Iku sama dengan kamu mengganggu Nabi. Lah, seorang yang punya rumah, Nabi itu punya rumah, ngundang awakmu. Ketika kamu ngomong-ngomong, gak mari-mari, ku lek nolak dikongkon mulai kan gak mungkin nggih. Nggih. Makanya terus ayat ngeten. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Nggih. Lek nyuruh kamu keluar kan malu Rasulullah. Ngoten lho. Terus Dan Allah tidak mau menerangkan yang benar. ayat niki diterima sinten? Ayat niki turun dari malaikat Jibril kan? Diterima sinten? Diterimakan kepada Rasul. Rasul membacakan pada tamu, Pak. Rasul membacakan pada tamu. Allah mengatakan, yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Rasulullah sing muni akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu. Ayat niki lho diomongno ten ngene. Nggih. Ngertos? Tapi di akhir ayat Allah tidak malu menerangkan yang benar. Dudu omongane Nabi niki. Niki dari langit, dari Allah Bapak yang Maha Kuasa menerangkan carane mangan niku lek nang omahe wong iku ngono iku. Dadi lek mari mangan niku sing apik nggih ndang metu, mboten ngobrol sae nang jero kono. Ngoten nggih model ngoten niku. Mari mangan gak metu-metu nggih. Gak oleh Pak Bu. Ini menjelaskan. Jadi ngeten beliau pun waktu nikah Mbak Zainab mengundang sejumlah orang terus menjamu mereka. Mereka pun bercakap di majelis itu. Kemudian Nabi SAW tidak bangkit dari duduknya. Sementara ada tamu yang masih duduk-duduk saja. Melihat keadaan itu beliau terus bangkit. Tamu ini duduk-duduk. Rasulullah terus bangkit ngeten mawon. Ketika beliau bangkit, sebagian orang bangkit pula, sebagian. Tetapi masih ada 3 orang yang tetap duduk gak bangkit-bangkit. Lalu nek jerone bali Pak Bu. Nggih. Nek jero bali, Rasulullah wis bangkit, kancane bangkit. Dadak wong ku longgo, mosok gak ditemoni. Nggih. Tetap ditemoni. Cuma ngeten Bapak Ibu sekalian. Lek wis sing duwe omah bangkit, wis ngadeg, ndaknya itu tamu itu ngadeg. Kancane metu melok, metu gak ngobrol nang jero kono. Rasulullah sedang waktu itu menikah Zainab binti Jaksi. Ngoten lho. Lalu Nabi SAW datang dan ndak masuk ke kamar pengantin. Tetapi ternyata masih ada sejumlah orang yang masih duduk-duduk belum pergi. Oke. Tidak lama kemudian mereka bangkit dan pergi. Anas bin Malik kemudian menghadap dan menceritakan kepada Nabi bahwa mereka telah pergi. Karena Rasulullah bangkit ini gak metu-metu terus wonge ngadeg terus metu. Anas, ya Rasul, orang-orang sudah keluar ya Rasul. Nabi SAW bangkit hendak masuk dan Anas pergi mengikuti Rasul. Tetapi tiba-tiba beliau menurunkan hijab, ditutup selambune. Jret. Berarti artinya Anas bin Malik gak oleh nemani Rasul. Soalnya Rasulullah masuk ke kamar manten. Nah, antara beliau dan Anas ini hijabnya ditutupkan begitu. Kemudian turun ayat ini Pak Bu. Ini versinya. Jadi ayat ini surat 33 ayat 53 tadi itu masalah
makan di rumahnya orang. Kalau kita makan di rumahnya teman, yo iki konsepnya, Pak Bu. Ini konsepnya. Dan mendayo itu, mendayo itu yang paling baik itu ndak lama-lama. Ngertos? Ya kecuali ngaji ini ono waktune, Pak Bu. Mendayo itu sing paling apik gak lama-lama supaya tidak merepotkan sinten. Nggih, soalnya kadang-kadang sing di rumah itu duwe hajat yang lain ngoten lho. Ngertos? Lalu maksudnya ayat di atas itu apa ya? Kok gak oleh lama-lama? Mboten saged diterangno niku jam 8 kurang seprapat. Cik dawa, Pak. Muga-muga pertemuan ini diparingi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.